Kenapa demikian? Brata Saraswati tidak diperkenankan untuk membaca, menulis, bahkan mematikan aksara. Karena dalam penyambutan Hari Suci Saraswati ini, kita hendaknya hening mengosongkan pikiran kita agar lebih fokus melaksanakan pemujaan kepada ilmu pengetahuan yang tiada lain, Dewi Saraswati itu sendiri. Dengan mengosongkan pikiran dan menyiapkan diri untuk menerima anugerah beliau berupa ilmu pengetahuan yang baru. Kemudian juga tidak diperkenankan untuk mematikan aksara dengan alasan bahwa jika dicontohkan huruf B bila diberi hulu maka ia berbunyi B, tetapi jika diberi pasangan hulu maka ia akan berbunyi Bu. Ini tentunya masih bisa terbaca, tetapi ketika huruf B itu diberi pasangan dua pada saat yang bersamaan, hulu dan wulu, maka huruf B itu tidak akan berbunyi apa-apa, tidak memiliki makna apa-apa atau arti apa-apa. Inilah yang disebut dengan mematikan aksara. Sebagaimana disebutkan di dalam Lontar Sundarigama tentang Brata Saraswati yang berbunyi Ri semare irike tan wenang wong angreke aksara tuwi amace kunang amatulis. Demikianlah Brata Saraswati tidak diperkenankan membaca dan menulis aksara. Demikian yang dikatakan di dalam Lontar Sundarigama. Kemudian dalam Brata Saraswati juga dianjurkan kita sebagai umat Hindu untuk melaksanakan pemujaan di pagi hari sampai dengan tengah hari. Hal ini dituangkan dalam Lontar Tutur Saraswati dan Aji Saraswati yang menyebutkan bahwa muah yan rikala ngaturang piodalan mangbekari singit wetan sang yang surya yan singitan menang kewalo sastra ia juga kari apan Batari Saraswati wus maring kayangan niro, yang mana terjemahan bebasnya adalah kalau ngaturang piodalan supaya matahari masih di ufuk timur, bila sudah condong ke barat tidak diperkenankan, hanya sastra saja yang ada, karena Batari Saraswati sudah kembali ke kayangan beliau. Inilah rujukan dalam pelaksanaan persembahyangan Hari Saraswati, kenapa harus dilaksanakan di pagi hari. Brata Saraswati dilakukan selama 24 jam dengan dilaksanakan puasa itu juga bisa dilakukan, tetapi bila tidak bisa dilakukan cukup setengah hari saja, yaitu dari pagi sampai tengah hari. Umat Hindu yang saya hormati, teman-teman berada, kita dalam kehidupan ini tentu sangat dianjurkan untuk memuliakan pengetahuan itu sendiri, karena bagaimanapun juga pengetahuan itu mempunyai manfaat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengetahuanlah yang mempermudah kehidupan kita, pengetahuanlah yang membantu segala kebutuhan yang kita inginkan. Bahkan di dalam sastra agama Hindu sangat disebutkan
bagaimana pengetahuan itu kesetiaannya melebihi teman. Dalam Kakawin Witu Sastra disebutkan Norana mitra mang luwih hana waraguna maruhur, yang artinya adalah tiada teman yang lebih setia dibandingkan ilmu pengetahuan. Artinya bahwa ketika seseorang menguasai ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan itu akan melekat di dalam benak pikirannya, baik di dunia ini maupun nanti akan terbawa ketika di alam baka sana. Umat Hindu yang saya hormati, pemuliaan terhadap pengetahuan tentu juga banyak kita jumpai dalam naskah-naskah Jawa kuno yang ada di Nusantara. Bagaimana pengetahuan itu sebagai teman yang setia menemani kita juga tidak ada gunanya bila tidak dipergunakan untuk merubah tingkah laku menjadi lebih baik. Hal ini disebutkan di dalam Sastra Suci Sarasmucaya Sloka 349 yang berbunyi, apan yatnyaipin paripurna ruh nikang wong mangajian dursila wiyarta ika apan suluha sila yukti don sangyang aji. Ya, artinya bahwa meskipun sempurna pengetahuan seseorang, jika perilakunya buruk, tidak ada gunanya pengetahuan itu, sebab ilmu harus menjadi sesuluh bagi perbuatan yang lebih baik. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan, seharusnya menjadi obor penerang untuk membawa manusia kepada perilaku perbuatan yang lebih baik. Justru tidak ada berguna ilmu itu meskipun dikuasai dengan banyak, tetapi tidak dibarengi dengan perubahan perilaku. Kemudian pentingnya ilmu pengetahuan dikuasai juga agar kita terbebas dari avidya, kegelapan, dan atau kebodohan. Karena orang yang tanpa menguasai ilmu pengetahuan, justru ia akan terombang-ambing dalam kehidupan ini menuju kesengsaraan yang disebabkan oleh kebodohan, karena dia tidak mampu menguasai ilmu pengetahuan. Di dalam Sarasmucaya Sloka 400 disebutkan, apan ikang suka duka kabuk di punggung sang kanika, yang artinya adalah penyebab kesengsaraan, penyebab kesengsaraan ataupun kebahagiaan, pangkalnya adalah kebodohan. Jadi di situ disebutkan bahwa penyebab suka duka berpangkal dari kebodohan. Jadi di sini sangat jelas bahwa pentingnya pengetahuan itu untuk kita pelajari dan kita amalkan guna menghindarkan kita dari segala kesengsaraan yang mungkin dapat terjadi pada diri kita ini. Di dalam naskah lain juga disebutkan bahwa pentingnya pengetahuan itu agar kita terbebas dari kesengsaraan, perilaku salah, ataupun kesedihan. Di sana disebutkan mirip suboliyu tuhu kadine mungguh ring aji jatin sangsara punika wetu saking tingkah pelih saking ketamben tambet dadi dasar sedih, yang artinya bahwa banyak
tahu ilmu pengetahuan. Banyak orang mengetahui tentang ilmu pengetahuan, tetapi ia mengalami kesengsaraan karena kesengsaraan disebabkan perilakunya yang salah. Perilaku yang salah disebabkan oleh kebodohan, dan karena kebodohan itulah kemudian menyebabkan seseorang mengalami kesedihan. Jadi guna memutus kesengsaraan ini, kita perlu sekali bagaimana menguasai ilmu pengetahuan sehingga kita dapat menyeberangi segala persoalan dalam hidup ini. Sebagaimana disebutkan dalam Canaka Niti Sastra, Jianena Muktir Natu Mandanena, yang artinya bahwa kesengsaraan hanya dapat dilewati dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan menghias badan. Ada kondisi yang sekarang ini terjadi, di mana kita telah menghadapi situasi sulit terhadap wabah COVID-19. Semua masyarakat, semua elemen telah mengerahkan segala daya upaya untuk menangani wabah penyakit ini, yang mana hingga saat ini belum juga hilang. Sloka Canaka Niti Sastra tersebut yang mana bahwa kesengsaraan hanya dapat dilewati dengan ilmu pengetahuan, kiranya membenarkan bahwa peran ilmu pengetahuan itu sangat penting dalam kontribusinya membantu penanganan COVID-19 di belahan dunia ini. Banyak inovasi, banyak kreasi, banyak cara dalam penanganan COVID-19 yang tentunya tidak terlepas dari jasa ilmu pengetahuan itu sendiri. Misalnya ditemukannya vaksin COVID, ditemukannya alat kesehatan, ditemukannya APD, semuanya tidak terlepas dari peran ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh manusia. Maka dari itu, kita hendaknya tidak bosan-bosannya untuk terus belajar menimba ilmu pengetahuan guna menyelesaikan segala persoalan hidup yang kita hadapi sekarang ini. Dengan demikian, bila pengetahuan itu mampu kita manfaatkan dengan baik untuk mempermudah kehidupan kita, terutama dalam penanganan COVID-19, tentunya kehidupan sesuai dengan tujuan agama Hindu Moksartam Jagadita dapat kita capai. Demikianlah pentingnya kita memuliakan ilmu pengetahuan atau Dewi Saraswati dalam kehidupan ini. Dengan pemujaan Tuhan sebagai Dewi Saraswati berarti memuja dan menjunjung tinggi nilai ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan adalah senjata yang bagus untuk mengusir segala kesengsaraan, kebodohan yang kita alami ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dimanapun berada. Akhir kata, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.